Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Mampu ada di tempat ini dan bersekutu bersama, beribadah bersama. Kami saat ini mau belajar firman Tuhan, supaya Tuhan memimpin kami untuk kami boleh memahami akan firman-Mu. Dan Tuhan tolong kami untuk kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami rindu Tuhan, kami boleh memahami dan mengalami dan mengetahui apa itu artinya Engkau menjawab lebih dari yang kami bisa minta dan harapkan. Apa itu artinya Tuhan, Kau tahu yang terbaik, yang lebih dari kami bisa mohon dan pikirkan sendiri. Tuhan tolong kami semua, tolong juga hamba-Mu yang terbatas ini. Di bagian lain dari gedung gereja kami ini Tuhan, ada anak-anak sekolah minggu, ada anak-anak kami remaja, pemuda, mereka juga sedang beribadah. Mereka juga akan belajar firman Tuhan. Kami terus mendoakan anak-anak muda, anak-anak kecil ini Tuhan. Mendoakan guru-guru sekolah minggu mereka. Mendoakan para hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan. Supaya Tuhan boleh menolong mereka semua juga kami bertumbuh. Gereja-Mu boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah tentang Hizkia ya. Terutama kita akan membaca satu bagian dari kehidupan Hizkia, yaitu mengenai doanya yang dijawab oleh Tuhan, tetapi apa yang terjadi setelah itu yang kemudian akan mencoba menjadi perenungan dan juga pelajaran bagi kita ya. Jadi kita akan baca 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 21. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 21. Saya akan bacakan lebih dahulu ayat 1 sampai yang ke-6. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai yang ke-6 lebih dulu ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya, bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Ayat yang ke-12. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, "Apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang?" Jawab Hizkia, "Mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel." Lalu tanyanya lagi, "Apakah yang telah dilihat mereka di istanamu?" Jawab Hizkia, "Semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku." Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, "Dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya suatu masa akan datang, bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini
akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu, tapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Hizkia itu raja dari Yehuda, ya. Yehuda itu umat Tuhan. Nah, sebenarnya Raja Hizkia ini adalah raja yang cinta Tuhan dan hidupnya itu dekat sama Tuhan. Jadi dia raja yang dicatat pada awal kehidupannya itu dekat sekali sama Tuhan. Nah, diceritakan dalam kisah ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Hizkia itu kemudian sakit dan hampir mati. Tapi kemudian dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan itu memberikan kesembuhan kepada dia. Plus tambahan usia 15 tahun lagi. Nah, masalahnya adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita membaca apa yang terjadi di 15 tahun itu, kita menjadi bertanya-tanya bukan? Karena umurnya diperpanjang 15 tahun, tapi di masa itulah datang satu nubuat Tuhan bahwa penghukuman itu akan datang kepada kerajaan Yehuda. Kerajaan Babel itu akan menyerang mereka dan akan merampas semua kekayaan bahkan keturunan dari Hizkia. Nah, apa yang terjadi sebenarnya ya? Nah, yang pertama, saudara-saudara, nampaknya Hizkia itu lalai dan seperti melupakan segala apa yang sudah Tuhan perbuat. Bahkan 15 tahun usia yang ditambah, yang sebenarnya itu benar-benar pemberian dan karunia dari Tuhan, itu seperti dilupakan begitu saja. Dan dia menjalani 15 tahun itu tanpa benar-benar mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Salah satu contohnya adalah Hizkia itu ternyata tidak berhasil menyiapkan seorang penerus. Karena raja setelah Hizkia, anaknya laki-laki yang bernama Manasye, itu adalah raja yang akhirnya dikenal sebagai raja yang terjahat di dalam sejarah kerajaan Yehuda. Manasye itu naik tahta umur 12 tahun. Berarti kira-kira dia lahir di masa 15 tahun itu Bapak Ibu. Dan Hizkia itu tidak berhasil menyiapkan anaknya untuk menjadi raja yang baik bagi Tuhan. Apalagi yang kedua yang kita baca tadi. Hizkia itu di masa 15 tahun itu menjadi raja yang tiba-tiba sombong dan lupa sama Tuhan. Suatu ketika dia itu menerima kunjungan dari kerajaan yang namanya Babel. Dan ketika menerima kunjungan dari kerajaan yang namanya Babel, Hizkia itu menunjukkan semua kekayaannya. Nah, kerajaan Babel datang itu kan mendengar dari jauh bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan Hizkia. Sakit terus sembuh dengan ajaib. Nah, mereka datang. Nah, masalahnya adalah Hizkia itu kemudian menceritakan dan membuka semua kekayaan, dikatakan dalam Alkitab, tidak ada satupun yang tidak ditunjukkan. Dia sombong, dia menjadi kuat, dia menjadi hebat, dia menjadi kaya. Dan dia itu menunjukkan semuanya. Sebenarnya tujuannya apa ya Hizkia berbuat seperti ini ya? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, beberapa penafsir itu mengatakan, beberapa ahli Alkitab itu mengatakan, pada waktu itu kerajaan Yehuda itu memang seringkali menghadapi ancaman dari satu kerajaan yang disebut di dalam firman Tuhan itu namanya kerajaan Asyur. Kalau kita baca pasal 19, pasal sebelumnya, kita melihat sebenarnya Hizkia dan kerajaan Yehuda itu pernah dikepung oleh kerajaan Asyur. Bukan hanya dikepung Bapak Ibu saudara sekalian, disuruh menyerah. Bukan hanya disuruh menyerah, pengutus dari Raja Asyur, orang-orang Asyur itu menghina Allahnya Hizkia, Allahnya Israel, Allahnya Yehuda itu. Hizkia itu kemudian meratap dan memohon kepada Tuhan untuk menolong dia. Dan Tuhan itu turun tangan dan bekerja dengan ajaib menolong Hizkia dan orang-orang Yehuda. Tapi kemudian ketika dia itu bertemu dengan orang Babel, ketika umurnya ditambah 15 tahun, tiba-tiba Hizkia itu lupa seperti dengan semua karya Tuhan itu. Dan dia menunjukkan semua kekayaannya kepada Babel. Beberapa ahli Alkitab itu mengatakan dengan satu tujuan. Dia merasa bisa sekarang
membuat satu kerjasama dengan Babel, membuat satu koalisi dengan Babel untuk apa? Untuk berhadapan dengan Asyur. Dia lupa dengan Tuhan. Dan sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan dia, Bapak Ibu. Kalau kita baca pasal 20 ayat yang ke-6, Tuhan itu sudah ngomong sama Hizkia lewat Yesaya. 15 tahun umurmu kutambah. Aku akan lepaskan engkau dari Asyur. Aku akan bebaskan kerajaanmu dari Asyur. Tapi itu menjadi seperti hilang dari ingatan Hizkia. Dia memilih cara sendiri, dia memilih pikirannya sendiri, dan dia kemudian jatuh di dalam kesombongan. Peringatan Tuhan datang kepada Hizkia. Tapi nampaknya Hizkia pada waktu itu egois sekali. Dan dia berpikir dengan singkat, yang penting di masaku masih aman. Saudara, sebenarnya apa yang Tuhan sedang ingin ingatkan kepada Hizkia dan juga terlebih kepada kita ya, yang belajar dan membaca firman-Nya pada hari ini. Saudara, ketika kita membaca firman Tuhan ini dan kita melihat apa yang terjadi dengan Hizkia, ketika dia berdoa, ketika dia menerima jawaban doanya, ketika jawaban doanya itu nampak baik dan menjadi keinginan kita bahkan, dan kemudian kita melihat dampaknya Bapak Ibu, beberapa dari kita mungkin bisa berpikir ya, yang pertama, tahu gitu gak usah minta. Minta sembuh, minta meratap nangis, dikasih Tuhan 15 tahun, ternyata dilewati dengan lalai dan justru menerima sebuah nubuat penghukuman. Tapi mungkin pikiran yang lain Bapak Ibu ya. Kita mungkin juga bisa berpikir, lalu apakah kemudian kalau saya itu berdoa sama Tuhan, saya itu memohon kepada Tuhan, dan kemudian ketika saya memohon, saya melangkah, maka yang di depan itu saya menemui kesulitan-kesulitan, apakah berarti saya sedang salah dan saya sedang berbuat dosa? Karena bukankah kita berpikir kadang-kadang kalau saya berjalan dalam kehendak Tuhan, saya berjalan dalam permohonan kepada Tuhan, saya berjalan dalam sandaran kepada Tuhan, kita kadang-kadang berpikir bukankah Tuhan seharusnya membuka semua jalan lebar dan lancar bagi saya. Kalau ada sesuatu kayak Hizkia tiba-tiba diperingatkan Tuhan, jangan-jangan saya sedang berbuat sesuatu yang salah dan jahat sama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ingin mengingatkan kita melalui Hizkia bahwa Tuhan itu tahu yang baik. Tuhan itu tahu yang terbaik. Tuhan itu tahu yang lebih baik dari yang kita itu bisa pikirkan, putuskan, dan minta kepada Dia. Dan Tuhan itu ingin mengingatkan kita betapa kita itu terbatas. Dan kadang-kadang kalau enggak hati-hati itu bisa jatuh dalam kesombongan seperti Hizkia. Nah sehingga Bapak Ibu kepada Hizkia dan juga menjadi peringatan buat kita, ketika kita kemudian menjadi anak Tuhan ataupun menjadi umat Tuhan yang di dalam keputusan, di dalam doa, di dalam pergumulan, kita itu jatuh di dalam cara pikir, memutuskan sendiri, apalagi sombong, merasa semuanya bisa saya pegang, semuanya masih bisa saya atur. Kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan kita memahami ini. Tuhan itu tahu yang lebih baik. Tuhan itu tahu yang terbaik lebih dari yang kamu bisa pikir. Sandar kepada Tuhan. Jangan bermain-main dengan pikiran dan cara kita sendiri yang kadang-kadang kita tahu kalau itu Tuhan gak berkenan. Tapi kadang-kadang kita itu melangkah nekat. Dan kita bisa menemui halangan, menemui peringatan, menemui kesulitan. Untuk kita boleh sadar, Tuhan itu tahu yang baik. Tuhan kadang-kadang sudah kasih tahu kepada kita. Tuhan gak mau kita mengambil langkah itu. Tuhan mau kita belajar bersandar kepada Dia. Tuhan mau kita itu tidak lalai dan tidak lupa bahwa kita itu terbatas dan bisa sombong. Dan mengambil keputusan kadang-kadang juga dalam kesombongan. Dan Tuhan itu pagar dan halangi itu. Supaya kita itu mengingat akan itu. Kembali kepada Tuhan.
Doa Tawarik 34 itu mengatakan Hizkia di masa tuanya itu kemudian sadar akan kesalahannya dan kembali kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam perjalanan kehidupan kita, yang kita jalani dan alami itu kadang-kadang membuat kita bingung gitu ya. Kadang-kadang doa, pergumulan, dan juga keputusan langkah yang kita ambil itu, kadang-kadang kita itu enggak dengan sengaja ingin menerabas apa yang Tuhan itu ingatkan kepada kita. Kadang-kadang kita juga bukan dengan sombong melangkah, kita kadang-kadang mungkin justru mencari pimpinan dan penyertaan Tuhan. Supaya semuanya itu baik dan lancar di depan itu. Tapi justru yang sering kita temui itu adalah ketika kita berdoa, memutuskan, kemudian melangkah. Kita kadang-kadang menemukan keterbatasan. Kita kadang-kadang menemukan tantangan. Kita kadang-kadang menemukan kesulitan. Kita kadang-kadang menemukan sesuatu yang gak pernah kita pikir. Yang hal-hal seperti itu bisa membuat anak-anak Tuhan itu kebingungan. Apa aku salah? Apa aku sedang berbuat dosa? Apa aku lupa sama Tuhan? Apa ada sesuatu tah? Nah sehingga kita itu kemudian mulai kebingungan. Saudara-saudara, firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita. Tuhan itu tahu yang baik. Tuhan itu tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang lebih baik dari yang kita bisa minta, doakan, mohonkan kepada Tuhan. Kadang-kadang ketika kita berdoa, kita bisa memohon kepada Tuhan karena kita berpikir ini yang baik buat saya Tuhan. Tapi Tuhan itu berkata dan menunjukkan lewat Hizkia dan juga kepada kita. Dia tahu yang baik, dia tahu yang lebih baik. Dia tahu yang terbaik, lebih dari yang kita bisa pikirkan dan doakan. Cuma memang Tuhan itu mendidik kita, mengajarkan hal ini. Bukan dengan selalu semuanya lancar, selalu semuanya baik ketika kita berjalan bersandar dalam doa kita kepada Tuhan. Kadang-kadang dia izinkan ada kesulitan, tantangan, hambatan. Supaya kita sadar, kita bisa menemui dan kita ini manusia yang terbatas. Kita ini sadar, kita itu tidak banyak tahu. Kita itu sadar, kita melangkah satu langkah demi satu langkah. Jangan dengan sombong. Dan selalu bersandar dan ingat kepada Tuhan. Saudara, saya kasih contoh ya. Tadi pagi saya cerita, saya beranikan diri cerita lagi ya. Saudara-saudara, tahun 2006 itu saya sudah hampir 1 tahun melayani sebagai mahasiswa praktek di sebuah gereja di Jawa Barat ya. Kemudian seperti biasa kalau sudah mau mendekati akhir, apalagi mahasiswa praktek, itu kan kita mulai mikir ya. Saya sudah menikah waktu dengan istri. Kita akan terus di sana karena gereja di sana juga minta lanjut. Pak Alfred lanjut dong di sini gitu ya, jangan cuma setahun. Tapi apakah kita mau pulang kembali ke Surabaya? Karena puji Tuhan, Gloria juga mau membuka pintu buat saya dan istri kembali. Bukan melayani di Gloria. Ya. Nah saudara-saudara, kemudian kami berdoa, kami saling membagi hati, sharing berdua apa yang baik yang kita harus putuskan. Kemudian kami putuskan pulang ke Surabaya. Di hadapan Tuhan kami memutuskan Tuhan pulang ke Surabaya. Dalam satu rapat majelis di sana, beneran majelis kemudian tanya ya, Alfred sudah dipikirkan baik-baik, keputusannya apa? Mau di sini lagi? Mereka ngomong itu kan sambil senyum, sambil berharap gitu ya. Nah saya itu ngomong sampai nggak enak gitu ya. Sudah didoakan, sudah dipikirkan, dibicarakan berdua sama istri, kami mau pulang. Selesai. Ya mereka kecewa tentunya, ya mereka kecewa, membujuk-bujuk itu kan biasa dilakukan ya. Kalau saya diusir pulang ya saya kaget ya, tapi dibujuk-bujuk gitu ya. Gak bisa pikir lagi dah, gak bisa pikir lagi dah. Rasanya sudah didoakan, kami mau kembali. Nah, gak nunggu lama Bapak Ibu, besok harinya. Tiba-tiba seorang peserta rapat majelis itu ketemu saya di gereja waktu itu. Terus dia ngomong, gak pakai A, gak pakai B. Alfred,
kamu salah bikin keputusan. Saya kaget Bapak Ibu gitu kan. Saya itu bikin keputusan kok salah gimana? Tapi yang membuat saya itu kemudian mulai kaget Bapak Ibu. Beberapa bulan kemudian, kira-kira 2-3 bulan sebelum saya selesaikan semua di sana. Istri saya pada waktu itu lagi hamil 3 bulan. Pagi hari itu dia masuk kamar mandi, dia terpeleset dan jatuh. Dan itu mematahkan tulang pinggangnya waktu itu. Dan saya kaget sekali gitu kan. Dan itu membuat saya itu tergoyang. Dan saya itu bertanya, Tuhan, aku itu salah atau beneran bikin keputusan? Apakah aku itu sedang berbuat sesuatu? Kok ketika kami memutuskan semuanya, kami pikir akan pulang dan melayani dengan baik semua di Surabaya. Kok yang terjadi seperti ini? Bapak Ibu, kadang-kadang yang terjadi itu bisa jadi pergumulan seperti itu. Dan di dalam saat-saat seperti itu, bukan hanya kita itu kemudian bertanya-tanya kepada Tuhan, relasi kita dengan pasangan, dengan keluarga, atau dengan saudara seiman, itu pun juga bisa ikut goyang, saudara-saudara. Di dalam kita berdoa, melangkah, mengambil keputusan, apalagi yang penting, dan di depan tiba-tiba kita menemui kesulitan, kita menemui hambatan. Kadang-kadang dengan pasangan, dengan keluarga, itu kan bisa muncul kata-kata yang biasa kita dengar, bukan? Atau yang biasa kita ucapkan. Makane to, wis tak omongi. Tahu-tahu, kalau tahu gitu, ya jangan. Tapi kan kita sadar sekali kita mengambil keputusan, kita berdoa itu, kita itu nggak tahu semuanya, karena itu kita berdoa. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan, karena itu kita berdoa. Kita mencoba untuk sungguh-sungguh cari Tuhan supaya semuanya baik dalam langkah-langkah ini. Tapi ternyata kita menemukan itu. Dan memang saling menyalahkan dengan kata-kata seperti itu tidak menyelesaikan apa-apa ya. Cuma hanya melukai satu sama lain. Tapi Tuhan itu mengingatkan kita melalui pembelajaran dari Hizkia itu. Tuhan itu tahu yang baik. Tuhan itu tahu yang terbaik. Tuhan tahu lebih baik dari yang kita bisa minta, yang kita pikirkan, yang kita putuskan. Di tengah-tengah keterbatasan kita, di tengah-tengah ketidaktahuan kita, di tengah-tengah mungkin ketidakpengalaman kita, di tengah-tengah pengharapan kita semoga semuanya baik Tuhan. Tapi Tuhan itu kadang-kadang mengajar kita untuk selalu bersandar dan mengingat akan diri kita dan tidak menjadi sombong itu. Dia mengizinkan kita itu melangkah seperti itu. Tidak enak kadang-kadang ya. Tapi justru Tuhan itu mengizinkannya seperti itu. Dan kita menyadari realita yang kita jalani dalam kehidupan kita itu. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Memutuskan, mendoakan, menggumulkan, merindukan, mengharapkan. Tetapi kok ya selalu ada kadang-kadang kesulitan. Selalu ada kadang-kadang hambatan. Selalu ada sesuatu yang di luar perkiraan kita. Dan kita belajar Tuhan itu tahu yang baik. Tuhan itu tahu yang terbaik. Lebih baik dari yang kita bisa pikirkan. Sandar sama Tuhan, jangan lepaskan Tuhan. Kita sadar kita terbatas dan kita tetap butuh untuk berjalan terus di dalam Tuhan. Semuanya mungkin gak terlihat baik dengan cepat. Tapi yang Tuhan mau ingatkan itu, betapa terbatasnya kita dan betapa kita itu sungguh-sungguh terus boleh berjalan dengan bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara, seorang misionaris yang seringkali kita dengar namanya di dalam bulan-bulan misi di GKA Gloria itu, salah satunya namanya adalah Jim Elliot. Jim Elliot itu misionari yang unik sekali Bapak Ibu. Karena waktu saya lihat gambar dan umurnya, dia itu meninggal di usia 29 tahun. Mudah sekali. Dia melayani tidak lama sebagai misionaris. Apa yang terjadi? Jim Elliot lulus dari sekolah Alkitab dan dia punya 4 teman yang dekat. Mereka berlima berdoa kepada Tuhan, meminta kehendak Tuhan. Kemana mereka akan melayani berlima sebagai misionaris, utusan misi bagi Tuhan. Di dalam doa dan pergumulan itu, dalam sharing-sharing mereka itu beberapa saat, mereka kemudian mengambil keputusan dan meyakini
Tuhan mengutus mereka ke satu suku, namanya suku Auka, yang tinggal di daerah hutan Amazon. Suku Auka ini ternyata adalah suku yang sebenarnya mengerikan, Bapak Ibu. Karena suku ini dikenal suku yang masih primitif, yang jahat, dan tidak segan-segan akan membunuh orang yang mereka tidak kenal, yang berani deket-deket dengan mereka. Jadi sebenarnya mereka berlima tahu konsekuensi keputusan mereka. Tapi mereka berdoa, mereka memutuskan, mereka sharing dengan istri-istri mereka, anak-anak mereka yang masih kecil, yang gak ngerti banyak, mereka putuskan, kami akan pergi ke suku Auka, mengabarkan Injil bagi mereka yang terhilang ini. Lalu mereka mulai menyusun rencana gimana caranya mendekati suku ini. Ini suku ini kan suku yang mengerikan, gitu kan? Salah-salah sedikit bisa dibunuh malah. Nah kemudian mereka itu mencoba untuk memperkenalkan diri dulu. Caranya gimana? Mereka punya pesawat kecil, pesawat baling-baling, kadang-kadang terbang di atas perkampungannya suku itu. Jatuhkan makanan, jatuhkan benda-benda yang diperlukan sehari-hari. Dengan pesan, dengan surat, dengan bahasa mereka. Kami baik, kami teman, kami sahabat. Dan diharap suku Auka yang menerima benda-benda ataupun barang-barang ataupun makanan yang diperlukan itu tahu, oh ini orang baik. Ini yang terbang di atas, ini manusia-manusia yang baik. Jadi kalau ketemu, gak diserang gitu kan kira-kira ya. Nah setelah melakukan ini dan itu dari jarak jauh, kemudian mereka mengatakan ini waktunya berangkat dan turun di daerah itu. Terbang mereka dengan pesawat baling-baling itu, turun di pinggiran sungai, tempat yang bisa dituruni pesawat, beberapa jauh dari perkampungan suku itu, 1, 2 hari, 2 hari, 3 hari, semua nampak baik. Tapi kira-kira seminggu, 8 hari kemudian, mereka didekati dan diserang oleh 8-10 dari suku itu. Dan kelima-limanya ditombak sampai mati. Apa yang terjadi setelah itu? Dunia misi mendengar, Amerika mendengar cerita itu, beberapa teman mereka itu mulai menyesali. Makane to, ojo aneh-aneh. Itu kalau dalam bahasa Surabaya gitu ya, saya bukan bermaksud untuk meremehkan ya. Makanya toh, tahu ini ngeri gitu loh. Makanya toh, nggak mikir mereka itu, istri dan anak-anak yang masih kecil itu. Istri dan anak mereka itu kaget, nggak menyangka dan sedih. Mereka berdoa sama-sama, mereka bergumul di hadapan Tuhan. Apa yang terjadi ini Tuhan? Apa sesuatu yang terjadi? Ada apa yang masih kurang sebenarnya? Karena semua di luar perkiraan mereka. Tapi kemudian di dalam pergumulan itu, herannya 5 istri ini, 5 janda ini memutuskan, kami yang akan pergi ke sana sekarang meneruskan pelayanan suami-suami kami. Orang-orang kaget, jangan gitu kan. Pasti, jangan. Mereka mengatakan tidak. Dalam pergumulan ini Tuhan mengatakan, pergi. Teruskan. Benih yang sudah dimulai ditaburkan suami kalian. Kenapa kalian meyakini itu? Di dalam doa-doa itu, saudara-saudara, istri dari Jim Elliot namanya Elizabeth. Itu dalam satu sharing dan tulisan bukunya itu mengatakan, sebenarnya apakah mereka itu tidak siap menghadapi kematian suaminya ketika memutuskan melayani seperti ini. Elizabeth itu ingat di dalam sharing istri mereka berlima ketika suaminya masih hidup itu. Mereka pernah terpikir, kalau suatu ketika suami kita mati semua dan kita jadi janda, itu gimana? Nah, Tuhan tiba-tiba ingatkan dalam pergumulan mereka yang seperti itu. Tuhan ingatkan firman Tuhan yang dibuka kepada mereka, dibaca oleh mereka pada waktu itu. Dan mereka mengatakan, di dalam perenungan dan pergumulan itu, damai sejahtera Allah itu melingkupi dan meneguhkan kami. Pergi, lanjutkan pelayanan suami. Mereka berlima pergi dengan anak-anak mereka. Dan yang luar biasa dan menjadi satu cerita yang ajaib di dalam dunia misi Bapak Ibu. Justru dari kelima istri beserta dengan anak-anak mereka yang masih kecil itu. Injil terus diberitakan. Dan suku-suku ini satu persatu boleh dibawa mengenal
Tuhan Yesus. Tuhan lebih tahu yang baik. Tuhan bisa bekerja lebih dari yang kita itu pikirkan. Tuhan itu kadang-kadang mengizinkan kita menghadapi tembok, tantangan, kesulitan. Mungkin kita berpikir, aku gak buat apa-apa loh Tuhan. Aku gak ada maksud untuk melawan Engkau. Tapi kita menghadapi keterbatasan, ketidaktahuan, ketidakpengalaman kita, keputusan kita. Tapi kita itu diingatkan Tuhan. Tuhan tahu yang lebih baik. Tuhan tahu yang terbaik. Dan kita belajar untuk tidak menjadi sombong. Dan selalu bersandar. Berjalan untuk mau dipimpin selalu oleh Tuhan. Ceritanya nggak berhenti sampai di sana. Kisah dari Jim Elliot dan 4 temannya itu. Beberapa tahun kemudian, salah satu anak mereka yang kecil kemudian bertumbuh dewasa. Namanya Steve Saint. Salah satu anak dari 5 misionari yang meninggal, dibunuh oleh suku Auka itu. Steve namanya, Steve Saint. Itu ketika dewasa kemudian terpanggil oleh Tuhan. Juga menjadi misionaris seperti papanya. Dan dia mendirikan sebuah lembaga misi untuk melayani juga suku-suku yang seperti ini. Dia ditanya oleh orang-orang, kenapa kamu kok rindu melayani Tuhan seperti itu? Steve mengatakan, semua dimulai dari Papa yang pergi mengasihi Tuhan dan yang mati bagi Tuhan. Semua dimulai dari sana. Yang gak pernah terpikir oleh mereka sampai saat itu. Yang mereka bisa lakukan cuma bersandar, berharap, dekat dengan Tuhan, tetap meminta tuntunan Tuhan dalam pergumulan itu. Dan berjalan satu demi satu melihat pimpinan dari Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan. Jangan menjadi sombong dan lupa ketika kita merasa sudah kaya dan cukup kuat. Bahkan oleh berkat-berkat yang kita yakini dari Tuhan. Jangan kita lupa untuk berjalan selalu di dalam pegangan kepada Tuhan. Karena Tuhan mengingatkan kita terbatas. Dia lebih tahu yang baik. Tahu apa yang terbaik. Dari yang kita bisa minta dan harapkan kepada Tuhan. Seorang teman beberapa tahun yang lalu cerita-cerita sama saya. Dari Surabaya mereka mau pindah ke Bandung. Satu keluarga. Saya kaget ya. Di Surabaya sudah enak, ngapain kamu ke Bandung? Ada sesuatu pekerjaan yang lebih wah di sana. Bukan lebih wah, lebih baik. Saya sudah ketemu teman lama, kami sudah janjian. Kita akan mulai sesuatu yang baik di sana. Sudah punya persiapan. Didoakan, ngomong sama istri. Kita siap ke Bandung. Pindah. Bukan cuma pindah, mungkin pindah. Bahkan sudah berpikir pindah selamanya, bukan? Mereka pergi akhirnya ke Bandung. Dan sampai di Bandung, yang saya tahu tiba-tiba dari media sosial, dari saya WA, loh, kok gak sesuai omongan? Gak sesuai rencana. Saya tanya sama dia, loh, karena dia lebih tua ya, kok kamu jadinya kerja ini toh? Dia kerja di sebuah perusahaan gitu kan. Iya. Sampai di sana dia ngomong ya. Sampai di sana itu, aku kayak dibujui. Semua di luar perkiraan, buyar semua rencana itu. Dan kita kaget sekali. Dan akhirnya dari teman ke teman, ya udah ada satu teman, kebetulan deket sekali, kenal deket, tahu kemampuan dia, diambil jadi karyawan di perusahaan. Tapi mereka itu goyang sekali. Apa ini? Sudah doa sama Tuhan. Saya tahu apa yang dia sedang siapkan, rencanakan. Beberapa orang wanti-wanti. Aduh, sudahlah, jangan. Tapi dia berangkat. Apakah dia juga pernah slip, terpeleset? Pernah. Dia kemudian hidupnya pelan-pelan menjadi baik. Saya melihat semuanya, dengar cerita, wah hidupnya mulai mapan. Hidupnya mulai baik. Saya percaya dia nggak sengaja Bapak Ibu. Tapi kemudian mungkin dia lalai, dia tanpa sadar sombong, atau entah apa yang terjadi. Tiba-tiba dia itu jatuh kembali. Jatuhnya kali ini lebih keras.
Karena dia itu berhutang banyak kepada orang. Hutang dan kejatuhan itu membuat teman saya yang suami itu hancur benar-benar. Gak bisa lagi tahu mesti gimana. Lama-lama pikiran dan hatinya itu seperti sempit. Dan dia kayak orang itu yang gak bisa nyambung kalau diajak ngomong. Istrinya nangis, anaknya bingung, anaknya sudah mulai gede kan, seumuran anak saya. Akhirnya saudara-saudara dengan pertolongan Tuhan, dengan pergumulan. Yang saya puji Tuhan mereka itu gak tahu ya saling menyalahkan atau gimana ya. Tapi istrinya itu benar-benar mencoba untuk benar-benar berdiri dan berdoa kepada Tuhan. Istrinya itu kemudian yang bekerja dulu. Loh puji Tuhan kok pekerjaan istrinya itu baik. Anaknya bisa sekolah sampai kuliah, sampai SMA. Suaminya itu bisa tetap harus berobat tapi. Dan suatu saat mereka mengatakan itu mujizat Tuhan ya, karena gak pada membayangkan ya. Didoakan. Suatu ketika itu suaminya tiba-tiba itu kayak otak, pikiran semua itu kembali waras. Dan dia mengatakan, pada waktu saya seperti itu, Fred, satu orang yang saya ingat pertama itu pendeta yang dekat sama saya. Saya langsung cari dia. Saya minta didoakan dan minta nasihat. Saya mau cari Tuhan. Oleh pendeta itu ditolong, diarahkan, dituntun. Dan sampai satu keputusan, satu waktu saudara-saudara, yang juga mengejutkan bagi beberapa orang lain. Istrinya itu memutuskan berhenti dari pekerjaannya dia. Yang sebenarnya menjanjikan sekali. Bisa menghidupi keluarga pada waktu itu kan. Istrinya menghentikan pekerjaan itu. Loh kenapa? Sekarang saya mau support suami saya sebagai kepala keluarga. Yang memang dipanggil Tuhan jadi kepala keluarga. Tuhan sudah sembuhkan dia. Tuhan sudah kasih dia kesempatan lagi. Tuhan kasih dia momen kembali. Tuhan panggil dia kembali memimpin keluarga ini. Saya berdoa kepada Tuhan, saya sharing sama dia. Kami putuskan, saya berhenti. Saya mau jadi istri yang support kamu dalam pekerjaan yang kamu akan mulai. Kita sama-sama akan mulai dengan Tuhan. Puji Tuhan sampai sekarang semuanya baik. Saya berdoa semoga Tuhan jangan lagi terjadi sesuatu yang di luar perkiraan. Tapi saya melihat dan saya dengar cerita mereka, memang sekali lagi ingat, ada Tuhan. Tahu yang terbaik, lebih baik. Semua yang mereka bisa rancang, pikirkan, dan jalani. Bisa ada kesulitan, tantangan, bahkan mungkin keterpurukan yang gak pernah dipikirkan oleh mereka. Yang kadang-kadang itu menjadi satu masa lalu yang malu, kadang mungkin mau diceritakan kepada orang. Tapi mereka tahu mereka belajar kembali kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Berjalan dalam Tuhan. Kalau salah, seperti Hizkia, kita menerima teguran peringatan. Kita kembali kepada Tuhan. Tapi ketika kita bingung kenapa kok jadi begini Tuhan. Kita tahu firman Tuhan itu mengingatkan. Kita ini terbatas. Kadang-kadang kita mengambil keputusan melangkah itu. Kita nggak tahu banyak. Kita nggak tahu semuanya. Kita nggak tahu yang terjadi apa. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan untuk mengingatkan kita. Sandar sama saya. Sandar sama Tuhan. Pegang dan jalan sama Tuhan. Jangan sombong. Jangan lupa setiap waktu kepada Tuhan. Dan mungkin ada Bapak Ibu yang bahkan saat ini sedang menjalani kesulitan itu. Menjalani kebingungan itu. Kok tiba-tiba semuanya jadi di luar perkiraan dan perhitungan. Saudara-saudara firman Tuhan mengingatkan, jangan lupa sama Tuhan. Jangan nekat seperti Hizkia. Jangan menjadi sombong berpikir kita bisa pegang semuanya. Tapi kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, mengaku keterbatasan kita, dan memohon tuntunan dan pimpinannya. Dan kita bisa minta pada pagi hari ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa yuk, mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang baik kepada kami. Engkau Allah yang sayang kepada kami. Dan berulang-ulang Engkau menyatakan firman-Mu kepada kami. Untuk mengingatkan kami ya Tuhan. Kami terbatas. Kami butuh Engkau. Bukan sekedar supaya semuanya lancar, semuanya baik. Tapi sebenarnya kami tidak bisa sedikit pun menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Bersyukur untuk kasih karunia-Mu Engkau Tuhan yang tidak melepaskan kami. Engkau Tuhan yang mengingatkan kami ketika kami mulai jauh dan sombong. Engkau Tuhan yang memperingatkan kami. Tapi Engkau juga Tuhan yang mau berjalan dengan kami. Ketika kami sedang kebingungan, ketika kami sedang kehilangan arah, ketika kami sedang bertanya-tanya di dalam perjalanan kehidupan kami. Karena kadang-kadang kami pikir Tuhan semuanya akan baik ketika kami bergumul dan mencari Tuhan. Tapi kadang-kadang kami harus mengakui kami berhadapan dengan keterbatasan kami berhadapan dengan ketidaktahuan kami berhadapan dengan ketidakpengalaman kami. Yang Tuhan itu izinkan supaya kami selalu ingat dan berjalan dengan Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan, Engkau tahu Tuhan, Engkau Tuhan yang lebih tahu yang baik dari yang kami bisa doakan dan mintakan kepada Tuhan. Engkau tahu, kami tahu Engkau Tuhan yang terbaik. Yang tahu yang terbaik, lebih dari yang kami bisa minta dan harapkan. Walaupun mata kami memandang kesulitan, kebingungan, tapi Tuhan tolong iman kami terus dipegang oleh Tuhan untuk mencari berjalan dalam Tuhan. Dan tidak jatuh dalam reka-reka pikiran kami sendiri dan cara-cara kami yang justru jauh dari Tuhan. Berkati kami menjalani hari-hari kami, menjalani kasih karunia-Mu ini. Dan biarlah itu yang menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Engkau yang menyatakan kasih dan tuntunan-Mu. Engkau yang boleh memakai gereja-Mu, persekutuan kami ini. Bukan untuk saling menghakimi, saling menyalahkan, tapi saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung, dan saling mengingatkan akan Tuhan satu sama lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.